Oke, mengingat sudah memasuki waktunya pukul 9 waktu Indonesia Barat, maka kita mulai saja ya Bapak Ibu untuk webinar pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, sekarang kita berada pada pertemuan yang tentunya sudah dilakukan pada agenda-agenda sebelumnya. Sekarang juga sudah ada kurang lebih ada 33 partisipan di sini. Nah, saya akan menanyakan kabar lagi nih. Mungkin ada yang baru join. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga sehat selalu ya Bapak Ibu. Nah, biar bisa cek keadaan, nanti Bapak Ibu boleh eh, mengisi atau meramaikan kolom chat juga sebagai apa ya? Informasi juga untuk saling menyapa antara satu sama lain gitu. Nah, pada webinar kali ini di mana kita nanti akan nanti bakal ada narasumber dan juga dari Bapak Ibu juga nanti bisa meramaikan ketika telah menyelesaikan penyampaian dari narasumber itu. Nah, yang sudah hadir di Zoom ini tadi sudah dicek juga ya cukup banyak. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengkonfirmasi atas kehadirannya. Begitu luar biasa, sudah masuk puasa hari ke-14 ini, habis setengahnya menuju Lebaran, tetapi semangat dari Bapak Ibu maupun yang mewakili begitu besar sekali. Oke, sebelum memulai acara, rasanya tidak afdol gitu Bapak Ibu ya, jika belum ada pantun. Nanti tolong dicakepin ya Bapak Ibu. Sungai mengalir membawa harapan. Cakep. Di tengah hari menunggu waktu. Organisasi relawan pahlawan kemanusiaan dalam penanggulangan kita semua bersatu. Baik, sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Kami ucapkan selamat datang di acara webinar Sekolah Inovasi Peksos dengan tema Peran Organisasi Relawan dalam Penanggulangan Bencana pada hari ini, Jumat 14 Maret 2025, bersama saya, Hananida Hanifah, sebagai moderator yang memoderasi acara pada hari ini. Dimulai dari pukul 9 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Baik Bapak Ibu, yang Bapak Ibu yang saya cintai, beberapa minggu sebelumnya negara kita ini umumnya wilayah Pulau Jawa, khususnya wilayah Jawa Barat, mengalami peristiwa bencana, yaitu bencana banjir. Dalam bencana ini memakan korban begitu banyak karena banjir yang terjadi mencapai ketinggian hampir 3 sampai 8 meter. Pemerintah, petugas kebencanaan, relawan sosial, dan juga masyarakat bergotong royong kerjasama dalam penyelesaian bencana ini. Pertanyaannya, bagaimana peran organisasi relawan dalam upaya penanggulangan bencana ini? Akankah ada tantangan maupun peluang dalam misi penanggulangan bencana? Dan informasi apa yang ditunggu Indonesia dari kita selaku relawan dalam penanggulangan bencana? Nah, ini semua akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah hadir dari Ketua Subkelompok Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga DKI Jakarta. Beliau seorang lulusan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ibnu Khaldun Jakarta tahun 2003 dan Manajemen Bencana Universitas Pertahanan tahun 2013. Berikut akan saya sampaikan mengenai kurikulum VT atau CV dari narasumber kita. Nah, nah, ini merupakan daftar riwayat hidup atau CV dari narasumber kita. Sudah tershare. Nah, ya. Nah, untuk pendidikan tadi sudah saya sampaikan dan juga Bapak Ibu dapat memahami lebih lanjut jika ingin mengenal lebih dalam dapat melihat CV yang telah saya sampaikan, yang telah saya share pada layar Bapak Ibu sekalian. Yang yang di mana Bapak ini berlatar belakang dan juga merupakan aktivis sosial gitu. Salah satunya pada tahun 2014 itu mengikuti sosial media for World Real Time Report Bullying Australia. Nah, dan juga beberapa kegiatan lainnya, salah satunya juga menjadi fasilitator dalam perencanaan kontingensi dan geladi di Jakarta 2013 dan lain sebagainya. Ini merupakan CV dari narasumber kita hari ini. Begitu luar biasa ya Bapak Ibu. Nah,
Langsung saja kita sambut bersama, inilah Bapak Basuki Rahmat. Kita sapa dulu, sebelumnya ya kepada Bapak narasumber kita. Assalamualaikum Bapak. Bapak, apakah Bapak sudah berada di ruangan Zoom meeting? Waalaikumsalam, Mbak Hana. Apa kabar Bapak Ibu sekalian yang sudah Iya, hadir? alhamdulillah. Ya, Bapak. Oke, ternyata Suara saya Bapak bisa narasumber terdengar kita jelas, sudah Pak? hadir ya. Sangat terdengar jelas, Baik, Bapak. Mungkin nanti jika ada terputus-putus akan saya sampaikan juga, baik. Bapak. Untuk saat ini sangat terdengar dengan jelas. Alhamdulillah kabar Bapak baik, kabar kita semua baik gitu. Dan juga tidak usah ditanyakan lagi gitu. Kalau kita tentunya di sini kabarnya sangat luar biasa, Bapak, baik dan juga tidak sabar gitu menunggu materi dari Bapak yang akan disampaikan. Nah, jadi Bapak izin akan ada waktu 60 menit untuk Bapak menyampaikan materi tanpa adanya interupsi dan, Bapak, Ibu, kita ingatkan untuk memanfaatkan kesempatan yang luar biasa ini, karena ini memungkinkan sekali dan nantinya di akhir akan ada sesi tanya jawab. Diharapkan bagi yang tidak berhalangan boleh mengaktifkan, kameranya dan juga, boleh jika yang tidak berkepentingan untuk mematikan atau meng-off-kan mikrofonnya. Oke, baik Bapak, kita mulai saja Pak untuk penyampaian materinya? Baik, Ya. Mbak Hana, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang sudah hadir di Zoom pada pagi hari ini. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih diberikan kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait dengan bagaimana lembaga kerelawanan maupun organisasi-organisasi kemanusiaan dalam penanggulangan bencana. Dalam hal ini merupakan sudut pandang kami di BPBD, bagaimana peran-peran organisasi relawan ini eh, bergerak dan bertindak dalam kejadian-kejadian kebencanaan. Mohon maaf, saya tidak menyiapkan secara khusus untuk pantun menyambut Bapak Ibu. Jadi saya langsung saja kepada materi terkait dengan bagaimana peran organisasi relawan dalam penanggulangan bencana yang pagi hari ini akan coba saya sampaikan. Eh, Seperti yang disampaikan oleh Mbak Hana tadi, gitu ya, salah satu kejadian bencana yang melanda di sekitar Jakarta, gitu ya, terutama di daerah Bekasi itu sampai sekarang pun cukup memprihatinkan, gitu ya. Itu yang dekat dengan kita. Jadi di beberapa wilayah eh, di Bekasi itu di Villa Nusa Indah, tadi saya mendapatkan laporan dari kawan-kawan di lapangan bahwa H+10 setelah kejadian banjir besar itu mereka masih tergenang gitu ya. Dan ini tentu saja akan cukup merepotkan bagi mereka karena aktivitas dan juga kesehariannya pasti akan sangat terganggu gitu ya. Sehingga nanti peran-peran masyarakat itu penting untuk kemudian terus terlibat. Dalam hal ini pemerintah tentu akan sangat terbatas gitu ya untuk bisa memenuhi apa saja yang dibutuhkan kepada para korban bencana sehingga perlu ada upaya dan tindakan-tindakan dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu nanti saya akan coba sampaikan kira-kira apa saja sih yang bisa dilakukan gitu ya oleh lembaga-lembaga kemanusiaan maupun teman-teman relawan yang bisa dilakukan. Boleh lanjut di next slide. Nah, kira-kira akan saya sampaikan hal-hal berikut nanti Bapak Ibu. Eh, jadi ini yang melatar belakangi bahwa kenapa di Indonesia itu banyak sekali gitu ya relawan-relawan kemanusiaan, terus kemudian juga muncul banyak lembaga-lembaga kerelawanan gitu ya. Tentu saja nih
bahwa di negara kita itu masyarakatnya itu sangat mudah tersentuh gitu ya apabila menemukan atau menjumpai hal-hal yang sifatnya eh, terkait dengan kebencanaan maupun kemanusiaan gitu ya. Sehingga di Indonesia itu dinobatkan menjadi negara yang paling dermawan gitu ya. Karena tadi gitu ya, untuk hal-hal yang mungkin kecil gitu tapi mudah sekali untuk memberikan bantuan. Eh, Kemudian juga lembaga kerelawanan itu cukup banyak sekali gitu ya, terus tumbuh. Eh, Bahkan kemarin gitu ya, kemarin banget itu hari apa berarti hari Rabu, saya itu mencoba mengundang kawan-kawan lembaga kemanusiaan gitu ya untuk berhimpun gitu ya. Jadi dari sekitar Jabodetabek, Cianjur, bahkan Jabodetabek Jur, gitu ya, di wilayah aglomerasi itu hampir 200-an lembaga yang hadir gitu ya. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya antusias teman-teman dalam dunia kerelawanan itu tinggi sekali. Termasuk bagaimana kemudian mereka bertindak pada saat terjadi bencana. Eh, Kalau di BPD DKI sendiri, kami bermitra dengan namanya Forum Pengurangan Risiko Bencana, ada namanya Squad Penanggulangan Bencana gitu ya. Dan ini juga eh, mereka itu bergerak bukan hanya di Jakarta dan sekitarnya, tetapi dimanapun ada kejadian bencana, mereka selalu bergerak gitu ya. Nah, lembaga-lembaga relawanan ini punya peran-peran yang cukup strategis gitu ya dalam penanggulangan bencana. Karena apabila tidak ada lembaga kemanusiaan, korban bencana tentu akan terdampak lebih parah lagi gitu ya. Kemudian juga biasanya dari sisi pemerintah itu ada beberapa hal kekakuan gitu ya dalam proses penanggulangan bencana ini. Padahal urusan kemanusiaan itu tidak pandang bulu siapapun yang sedang membutuhkan itu harus segera gitu ya untuk dilakukan bantuan maupun pertolongan gitu ya. Bahkan kadang-kadang karena batas-batas administrasi yang apa namanya seyogianya kita bisa membantu, tetapi karena aturan-aturan tertentu yang tidak membolehkan gitu ya, uh, untuk di pemerintahan itu tidak bisa membantu. Nah, ini peran relawan kemudian ini penting sekali. Nah, yang berikutnya adalah bahwa lembaga-lembaga kemanusiaan ini bisa menjadi agen perubahan gitu ya, apabila mereka bisa bergerak lebih fleksibel. Jadi kami juga di BPBD DKI itu sering melakukan hal-hal semacam upaya-upaya riset gitu ya, terobosan-terobosan program yang sebelumnya itu belum pernah ada gitu ya. Nah, bagaimana cara kita untuk memulai suatu hal yang baru adalah dengan kawan-kawan non pemerintah biasanya untuk bikin satu pilot project gitu ya. Kemudian ketika proyek tersebut eh, kita anggap bermanfaat gitu ya buat masyarakat, kemudian sudah punya pola yang terukur gitu ya, baru kemudian kita akan ajukan menjadi sebuah program eh, bagi pemerintah gitu ya, supaya ini lebih berkelanjutan. Next, slide berikutnya. Nah, nah Bapak Ibu sekalian, kita harus eh, tahu gitu ya tentang filosofi dalam bencana itu. Bahwa di dalam Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana memang disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah itu menjadi penanggung jawab urusan penanggulangan bencana. Namun demikian, dengan segala keterbatasan pemerintah, maka penanggulangan bencana itu harus menjadi urusan bersama.
terutama adalah masyarakat yang berada di daerah rawan bencana itu sendiri. Apakah sudah teredukasi, apakah masyarakat itu sudah memahami bahwa wilayahnya itu rawan terhadap bencana atau tidak gitu. Itu yang kemudian juga menjadi PR-PR kita semuanya untuk membantu mengedukasi. Nah, apabila misalnya daerah tersebut eh, potensi adanya bencana, maka opsinya adalah menjauhkan masyarakat tersebut gitu ya dari sumber bencana. Misalnya kayak kasus yang sekarang adalah di Lewotobi di NTT gitu ya. Itu masyarakatnya itu eh, kan tinggalnya di dekat-dekat dengan lereng gunung Lewotobi tersebut. Ketika terjadi letusan gunung, maka mereka pasti terdampak dan ini berulang gitu ya. Nah, ketika berulang, akhirnya pemerintah menyampaikan bahwa ini berarti harus eh, ada relokasi gitu ya untuk area tertentu yang memang berada di kawasan rawan bencana. Karena kalau misalnya tidak dipindahkan, maka untuk mengevakuasi mereka itu akan sulit dan potensi menjadi korban bencana itu juga cukup tinggi, gitu ya. Nah, kewajiban pemerintah kemudian menyiapkan lahan untuk merelokasi, membangunkan hunian sementara, gitu ya, supaya mereka bisa tinggal lebih aman. Nah, berikutnya adalah menjauhkan bahaya bencana dari masyarakat jika memungkinkan. Nah, upaya-upaya ini tentu juga bisa dengan misalnya biasanya upaya mitigasi-mitigasi struktural. Contoh misalnya kasus sederhana untuk yang di DKI Jakarta itu sebelum dibangun eh, banjir kanal itu atau kanal banjir eh, ataupun floodway itu Jakarta itu selalu banjir terus-terusan gitu ya di beberapa area. Terutama kayak misalnya di eh, Kelapa Gading gitu ya, wilayah Tanjung Priok, kemudian Cipinang, Cibubur dan lain-lain gitu ya. Tetapi setelah dibuatkan kanal banjir, maka relatif sangat jarang terjadi banjir lagi gitu ya. Itu salah satu upaya-upaya bagaimana menjauhkan bahaya bencana dari masyarakat gitu ya. Nah, begitu juga di tempat-tempat yang lainnya. Hal lain gitu yang kira-kira harus dipahami betul oleh masyarakat ketika masyarakat itu dia terpaksa harus tinggal di daerah yang memang rawan bencana. Maka adalah konsekuensinya adalah living in harmony gitu ya with disaster. Kita harus bisa hidup eh, bersama dengan bencana. Tentu saja dengan pengetahuan-pengetahuan dan juga upaya-upaya untuk mengantisipasinya. Bukan berarti misalnya tinggal di area yang rawan bencana, apabila terjadi bencana ya udah pasrah saja gitu ya. Tidak seperti itu gitu ya. Tapi kita harus juga aktif untuk mengantisipasinya seperti apa. Jadi contoh sederhananya misalnya eh, seperti masyarakat yang tinggal di pesisir gitu yang contoh sederhana misalnya di Simelu itu ketika terjadi semong atau tsunami masyarakat di sana itu sudah tahu gitu ya karena akan dimulai dari gempanya itu. Ketika terjadi gempa besar maka masyarakat pesisir di Pulau Simelu itu dia akan langsung naik ke bukit gitu ya karena tahu mau pasti akan disusul dengan tsunami. Sehingga pengetahuan-pengetahuan lokal masyarakat itu juga penting. Kemudian contoh berikutnya adalah bagaimana eh, living in harmony dengan bencana. Itu kalau di Jakarta, warga yang tinggal di dekat-dekat sungai itu eh, kita berikan namanya alat peringatan dini.
Alatan peringatan dini itu berupa speaker yang kita pasang di area yang sangat rawan terjadi bencana banjir. Ketika ada potensi bencana datang, misalnya kayak Katulampa siaga 1, berarti hulu sungai di Ciliwung itu sudah banjir. Maka sekian jam kemudian area tersebut pasti akan banjir. Maka kita berikan namanya informasi peringatan dini. Nah, informasi peringatan dini ini yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Ketika sudah ada peringatan dini, eh, apa yang harus dilakukan, gitu ya. Jadi ini menjadi prinsip komunikasi risiko, gitu ya. Jadi prinsip komunikasi itu ada institusi yang berwenang yang menyampaikan informasi peringatan dini itu, gitu ya, kepada target siapa, gitu ya. Targetnya dalam hal ini adalah masyarakat yang berada di area rawan. Jadi ada media penyampainya, gitu ya. Ada isi pesannya. Nah, kemudian pesannya ini bisa sampai nggak diterima oleh target itu. Ketika sudah diterima, kemudian ada tindakan apa dari masyarakat. Nah, harapannya pesan yang disampaikan oleh BPBD itu sampai kepada masyarakat yang berada di daerah rawan. Kemudian setelah mendapatkan informasi peringatan dini, masyarakat itu bisa segera mengungsi ke tempat yang aman, gitu ya. Nah, tempat yang amannya itu di mana? Dalam kondisi tidak ada bencana, maka masyarakat bersama dengan aparat setempat, aparat kelurahan, itu sama-sama menentukan apabila terjadi banjir di sini, maka lokasi pengungsiannya di sini, gitu ya. Nah, kalau di Jakarta itu lokasi pengungsian favorit itu biasanya di tempat-tempat ibadah, di masjid, di musola, di gereja, gitu ya, ataupun tempat lainnya, gitu. Nah, setelah ditentukan itu maka kelompok rentan itu terdiri dari lansia, balita, ibu hamil, ibu menyusui, gitu ya. Kemudian orang yang mungkin eh, disabilitas, gitu ya. Itu dievakuasi lebih dahulu, gitu ya. Diungsikan lebih dulu ke tempat aman. Sehingga ketika terjadi banjir, mereka sudah aman, gitu. Dan juga tim SAR itu juga biasanya sudah mendekat di lokasi-lokasi yang biasanya sering terjadi banjir. Lanjut. Nah, kejadian ini biasanya karena sering terjadi, maka tim kita itu sudah tahu apa yang harus dilakukan, gitu ya. Untuk lebih jelasnya itu, eh, kalau di kami itu dibuatkan kayak semacam panduan, gitu ya. Misalnya di unsur-unsur pemerintah itu apa yang harus dilakukan. Misalnya BPBD sebelum terjadi bencana apa yang harus dilakukan. Pada saat terjadi bencana apa juga yang harus dilakukan. Nanti setelahnya apa. Ya. Jadi kita buatkan semuanya tugas-tugasnya. Sehingga ketika terjadi potensi bencana maka lembaga-lembaga tersebut sudah punya tupoksi, gitu ya. Tugas pokoknya masing-masing. Tanpa harus dikomando mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami sedikit mengingatkan saja, gitu ya, proses penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia secara umum diatur di dalam Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Nah, pada prinsipnya dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama prabencana, kemudian yang kedua tanggap darurat, yang ketiga adalah pasca bencana. Nah, di fase prabencana itu juga dibagi menjadi dua apa namanya macam aktivitas. Yang pertama adalah situasi tidak ada bencana dan juga situasi terdapat bencana. Situasi tidak ada bencana itu eh, apabila memang dalam kondisi benar-benar aman, sehingga kita bisa melakukan perencanaan, bisa melakukan pencegahan, pengurangan risiko bencana,
lakukan pelatihan-pelatihan gitu ya, kemudian ada riset penelitian dan juga kemudian eh, bagaimana menyusun tata ruang itu eh, bisa lebih ideal gitu ya untuk tidak menjamah area-area yang rawan bencana. Nah, kemudian apabila situasi eh, terdapat potensi bencana itu, yaitu potensi yang memang eh, akan terjadi bencana, meskipun bencananya itu belum datang ke tempat kita. Contoh misalnya eh, potensi letusan gunung berapi. Itu biasanya sebelum meletus, itu penjaga gunung berapi tersebut akan memberikan warning atau peringatan kepada masyarakat sekitar. Itu yang disebut sebagai potensi terjadi bencana. Bencananya belum datang, tetapi ancamannya itu sudah terlihat. Atau tadi contoh di awal yang saya sampaikan, misalnya Hulu Ciliwung di Katulampa itu sudah siaga satu, artinya di hulu itu sudah banjir. Tetapi buat Jakarta saat itu belum banjir. Tetapi kita sudah tahu bahwa apabila air yang datang dari Katulampa itu sampai ke Jakarta, maka Jakarta akan banjir. Jakarta akan terkena bencana. Itu yang disebut sebagai potensi bencana. Nah, yang dilakukan adalah mitigasi, kemudian peringatan dini yang terpenting, kemudian kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan itu adalah bagaimana kita memastikan warga yang di area rawan itu sudah mengungsi semua, tim-tim rescue itu sudah siap apabila sewaktu-waktu dibutuhkan ada permintaan pertolongan. Nah, yang pada fase kedua yaitu tanggap darurat, itu yang dilakukan adalah kaji cepat. Kaji cepat itu menilai ada tim yang diturunkan ke lapangan, misalnya area yang terdampak berapa luas gitu ya, kira-kira terdampak berapa banyak orangnya. Kemudian kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan segera di lokasi bencana gitu ya. Kalau ada korban, korbannya berapa banyak. Kalau misalnya butuh tim SAR, berapa banyak juga timnya. Gitu. Itu yang disebut kaji cepat. Nah, kemudian ketika kejadian bencana tersebut tidak mampu ditangani oleh Pemda setempat, gitu ya. Pemda setempat itu tidak mampu menangani sendiri, gitu ya, sehingga kita butuh bantuan dari Pemda sekitar ataupun dari pemerintah pusat, gitu ya. Maka kepala daerahnya itu menetapkan namanya status keadaan darurat. Status keadaan darurat ini di mana mereka tidak mampu lagi untuk menanggulangi bencana, gitu ya. Sehingga nanti akan ada kemudahan-kemudahan untuk pengerahan sumber daya, baik dari pemerintah, dari lembaga-lembaga kemanusiaan tadi, gitu ya, teman-teman relawan, itu mereka akan mengerahkan semua sumber daya yang dimiliki untuk membantu. Gitu. Termasuk biasanya bantuan-bantuan keuangan. Kalau di BNPB itu ada namanya dana siap pakai. Dana siap pakai itu bisa digunakan untuk kebutuhan segera apa yang kira-kira dibutuhkan di situ. Kalau di daerah biasanya ada namanya biaya tidak terduga BTT. Biasanya ada posnya di Sekda dan itu bisa digunakan. Nah, kegiatan berikutnya karena dalam situasi darurat, maka yang terpenting adalah menyelamatkan jiwa sebanyak mungkin. Dalam kejadian bencana, diusahakan jangan sampai terjadi korban jiwa. Makanya disitulah ada golden times. Ada waktu yang krusial yang harus dikerjakan oleh pemerintah dan juga teman-teman relawan untuk menyelamatkan warga yang terdampak. Diselamatkan dan dievakuasi ke tempat aman. Setelah dievakuasi ke tempat aman, eh, mereka pasti tidak memiliki sumber daya untuk mereka gitu ya. Sehingga ini menjadi kewajiban berikutnya adalah
pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar itu antara lain adalah kebutuhan makan, gitu ya, sanitasi, sandang, gitu ya, untuk tempat tinggal sementara di pengungsian tadi, dan apa namanya, termasuk perlindungan dari rasa aman, gitu ya. Kemudian juga merasa apa namanya tidak menjadi ancaman. Nah, selanjutnya itu nanti baru kemudian ada namanya pemulihan dini, gitu. Nah, pada tahap pasca bencana itu ada dua program besar yang harus dikerjakan, yaitu rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Rehabilitasi ini biasanya adalah pemulihan-pemulihan yang sifatnya juga ini krusial. Misalnya adalah eh, rehabilitasi kalau ada korban jiwa adalah rehabilitasi kesehatan, baik fisik maupun kejiwaan, gitu ya. Karena biasanya setiap kali kejadian bencana adalah ada korban luka, gitu ya, yang mungkin butuh rujukan ke rumah sakit, atau mungkin juga ada trauma, gitu ya, bagi korbannya. Kalau yang sudah mencapai trauma, gitu ya, itu perlu pendampingan juga untuk pemulihan secara kejiwaannya. Kemudian ada pemulihan ekonomi, gitu ya, ada pemulihan sosial, ini juga perlu, gitu, supaya masyarakat yang terdampak bencana itu bisa beraktivitas, gitu ya, juga bisa bekerja, mendapatkan kehidupannya secara lebih baik lagi, gitu ya. Bounce back, gitu ya, misalnya kembali pulih segera. Biasanya yang dilakukan adalah memulihkan aktivitas pasar. Apabila pasar itu sudah terbangun, maka ini akan memudahkan dan juga mempercepat pemulihan di lokasi tersebut. Yang berikutnya adalah rekonstruksi. Nah, rekonstruksi ini apabila banyak bangunan yang rusak, gitu ya, maka harus dilakukan rekonstruksi. Ini sering terjadi pada kasus-kasus kejadian bencana gempa, gitu ya. Karena begitu kejadian bencana gempa pasti akan banyak rumah yang rusak, rumah yang roboh, gitu ya. Nah, ini harus dilakukan rekonstruksi, yaitu dibangun kembali. Prinsipnya adalah build back better. Jadi ketika eh, bangunan mereka itu banyak yang hancur, ketika akan dibangun kembali, maka harus sudah mengadaptasi ancaman bencana tadi, gitu ya. Itu supaya lebih bangunannya lebih kuat lagi. Dan berikutnya diagram berikut, gambar berikut eh, adalah aktivitas aktivitas dalam kebencanaan, di mana pada saat prabencana, maka aktivitas yang lebih banyaknya adalah di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, gitu ya. Maka aktivitas tanggap darurat maupun aktivitas pemulihan itu biasanya itu sedikit, gitu ya, ataupun bahkan tidak ada. Nah, ketika terjadi tanggap darurat, maka biasanya pemerintah maupun non-pemerintah itu akan fokus di tanggap daruratnya. Jadi aktivitas-aktivitas yang pra bencana maupun pasca bencana itu akan sedikit. Nah, sedangkan pasca bencana juga seperti itu, maka aktivitas pemulihan dan rekonstruksinya itu akan jauh lebih banyak, gitu ya. Tetapi program pencegahan dan mitigasinya tetap juga itu akan berjalan. Berikutnya eh, kita harus sudah mulai membangun konsep kolaborasi, gitu, dalam penanggulangan bencana itu. Jadi yang saya sampaikan tadi di awal bahwa eh, bencana itu menjadi urusan bersama. Nah, urusan bersama itu urusan siapa saja, gitu ya. Tentu saja ada pemerintah, ada masyarakat, gitu ya, ada lembaga usaha, ada perguruan tinggi, ada media. Itu semuanya itu punya peran yang penting, gitu ya, di bidangnya masing-masing. Pemerintah tentu saja menjadi penanggung jawab utama, gitu ya. Masyarakat itu jangan dilupakan, gitu, bahwa eh, masyarakat yang terdampaklah yang punya kesempatan paling awal untuk bisa membantu korban-korban yang ada di sekitarnya. Sehingga
bagaimana masyarakat itu diberdayakan itu menjadi penting sekali, gitu ya. Jangan beranggapan bahwa masyarakat yang terdampak bencana itu tidak mampu atau tidak berdaya. Itu konsep yang salah. Tetapi mereka harus diberikan pembekalan, baik dari sisi pengetahuan, gitu ya, keahlian-keahlian dalam pertolongan pertama misalnya. Sehingga ketika terjadi korban di sekeliling mereka, bisa segera dilakukan pertolongan. Bahkan di beberapa kasus, itu tim SAR itu tidak mampu menjangkau ke lokasi bencana, gitu ya. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar itulah yang menjadi penolong utama. Itu pentingnya bahwa kita memberdayakan masyarakat. Kemudian lembaga usaha, gitu ya. eh, Sebelum terjadi bencana, maka lembaga usaha ini juga harus mampu melindungi dirinya terlebih dahulu. Mereka harus berpikir bahwa apabila terjadi bencana, eh, skenario apa yang akan dilakukan, gitu ya, supaya bisnis mereka tetap berjalan, gitu ya, supaya apabila terdampak tidak terlalu parah, gitu ya. Karena aset-aset yang perlu dilindungi adalah selain aset-aset fisik, itu juga termasuk aset SDM-nya, gitu ya. Para pegawainya pun itu juga menjadi bagian aset, gitu ya. Jadi konsep bagaimana lembaga usaha yang aman bencana itu bukan hanya melindungi aset fisik, tetapi aset para pegawainya itu juga harus sudah mulai dipertimbangkan, gitu ya. Karena itu akan mendukung semua upaya-upaya dan juga proses bisnis mereka. Kemudian perguruan tinggi ini juga tidak kalah penting, gitu ya, dalam upaya riset-riset mereka, gitu ya. Itu sangat membantu menginformasikan kepada kita semua bahwa area mana yang rawan, area mana yang masih aman, gitu. Ini tujuannya adalah supaya apabila pengembangan suatu kawasan itu sudah mulai memperhatikan hasil riset-riset dari perguruan tinggi. Contoh misalnya Kota Palu, gitu ya. Kalau nggak salah di tahun berapa, gitu ya, 70-an atau berapa, itu ada salah satu peneliti eh, Katili kalau nggak salah itu menyampaikan bahwa Palu itu rawan terjadi bencana, gitu ya. Tidak direkomendasikan untuk eh, pengembangan perkotaan, gitu ya. Tapi ternyata apa namanya, misalnya pemerintah itu justru menetapkan Palu sebagai ibu kota provinsi, gitu ya. Nah, efeknya tahun 2018 ketika terjadi gempa besar, terjadi tsunami, likuifaksi, itu luar biasa, gitu ya. Korbannya banyak sekali. Karena apabila suatu daerah kemudian ditetapkan menjadi daerah untuk dikembangkan, maka dia akan banyak sekali berdatangan orang-orang apa namanya, beraktivitas di area tersebut, gitu. Atau mungkin juga contoh lain adalah eh, bandara yang baru di Yogyakarta, gitu ya. Itu juga untuk dari aktivis kebencanaan, gitu ya. Ini biasanya akan ada kontroversi juga, gitu ya. Ada yang menganggap bahwa ini adalah sebuah tantangan, gitu ya, untuk pemerintah bisa menyiapkan bandara, gitu ya, dengan segala ancamannya, gitu. Dari sisi lain, ini merupakan trigger, gitu ya. Ketika di situ ada lokasi strategis, maka secara perlahan pasti akan ada aktivitas, gitu ya. Baik itu untuk hunian, baik itu untuk tempat usaha, gitu ya. Semakin lama nanti akan semakin tumbuh. Ketika sudah tumbuh besar, kemudian muncul bahaya, ini yang kemudian akan terdampak. Nah, media ini juga penting untuk kemudian mengedukasi kepada masyarakat, juga kemudian mengabarkan kepada halayak bahwa misalnya terjadi bencana di suatu wilayah, gitu ya. Ini juga penting sehingga tidak misleading di dalam pemberitaan-pemberitaan. Berikutnya, kemarin kami waktu
apa namanya mengundang teman-teman lembaga kemanusiaan, saya coba apa namanya petakan gitu ya. Sebetulnya lembaga-lembaga mereka itu maunya beraktivitas di mana sih gitu ya. Ternyata setelah saya coba identifikasi, eh, sebagian besar mereka itu beraktivitasnya di Jakarta, baik Jakarta Pusat, Utara, Selatan, Barat, Timur gitu ya. Kepulauan Seribu itu tidak ada gitu ya. Yang istilahnya mendedikasikan diri gitu ya. Saya prioritasnya di mana gitu ya. Itu di Kepulauan Seribu nggak ada. Kemudian ada di eh, mana nih, Eh, Kota Bekasi ada gitu ya. Kemudian Kota Bogor, eh, Kota Tangerang Selatan gitu ya. Kemudian Kota Depok, Kabupaten Bekasi gitu ya. Dan yang lain-lain gitu. Dan itu ternyata daerah lain belum gitu ya. Kalau yang kemarin hadir di dalam acara bukber bersama di BPBD itu. Tapi di kemudian di berikutnya, slide berikutnya, nah ketika kita tanyakan selain mendedikasikan di satu wilayah, Anda mendedikasikan aktivitasnya di mana lagi gitu. Nah, ini untuk pilihan keduanya boleh dikatakan merata, hampir semuanya itu ada gitu ya. Dan ini juga cukup mengembirakan, artinya di semua wilayah itu sudah tersedia lembaga-lembaga komunitas yang bisa berpartisipasi, yang bisa ikut turun membantu apabila terjadi bencana, gitu ya. Dan ini konteksnya masih untuk konteks aglomerasi ya. Ya, karena kami kemarin kewenangannya adalah masih di konteks aglomerasi. Aglomerasi itu adalah wilayah-wilayah yang menyangkut Jabodetabek Jur, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur. Nah, sehingga dalam konsep perencanaan dan penanganan bencana itu diharapkan nanti terpadu. Karena dalam penanganan bencana kemarin, kayak kejadian banjir yang baru terjadi kemarin, itu yang parah itu kan di Bekasi, gitu ya. Jakarta, sebagian Jakarta Selatan dan sebagian Jakarta Timur itu terdampak, gitu ya. Tapi Jakarta lain relatif lebih aman, gitu. Nah, harapannya apabila nanti ada satu lembaga yang memayungi aglomerasi ini, kita bisa trust boundaries gitu ya. Jadi udah lintas wilayah, nggak mengenal lagi, wah apa sih namanya, ini masuk area Bekasi, Jakarta tidak bisa ngebantu gitu ya, karena dengan aturan-aturan apa namanya yang kaku di pemerintahan misalnya. Nah itu yang kemarin ingin coba saya buka sekat-sekat itu supaya semuanya itu bisa lintas wilayah. Kemudian juga kenapa kita ajak lembaga-lembaga kemanusiaan, mereka itu lebih fleksibel. Mau dimanapun base camp mereka, itu mereka bisa gitu ya, merambah kemanapun gitu ya. Itu untuk menutup celah gitu ya, kekakuan pemerintah, itu lembaga kemanusiaan. Berikutnya, jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin coba sampaikan gitu ya, peran-peran lembaga kemanusiaan, peran-peran relawan pada saat tidak ada bencana gitu ya, ada fase prabencana ini. Yang pertama adalah membantu upaya-upaya meningkatkan kapasitas masyarakat gitu ya tentang penanggulangan bencana. Hal yang terpenting yang harus masyarakat tahu adalah di area mereka itu apakah terdapat potensi terjadi bencana. Ada nggak sih ancaman bencana di tempat mereka gitu ya. Kalau ada, jenis bencananya apa saja? Karena seperti di Jakarta saja, gitu ya, ketika kami coba lakukan survei, masyarakat Jakarta itu tahunya hanya ada ancaman bencana banjir dan kebakaran yang ibaratnya sering terjadi di antara mereka, gitu ya. Tetapi ketika kita tanyakan apakah Bapak Ibu itu
merasa terancam dengan gempa bumi gitu ya. Sebagian besar merasa bahwa Jakarta itu aman dari gempa bumi gitu ya. Hanya sekitar 8% masyarakat yang coba kita survei itu merasa bahwa gempa bumi itu menjadi ancaman gitu ya. Dan menurut apa pakar-pakar geologi gitu ya, Jakarta itu juga menjadi daerah yang cukup rawan terhadap gempa bumi gitu ya. Nah, oleh karena itu perlu disampaikan juga di kawan-kawan relawan gitu ya, kemudian lembaga-lembaga kemanusiaan itu bisa membantu menyampaikan informasi-informasi seperti itu. Eh, Yaitu membantu penyediaan data informasi untuk kesadaran masyarakat. Karena apabila belum tumbuh kesadarannya, kita akan sangat sulit untuk mengedukasi mereka. Yang terpenting utama adalah tadi membangun kesadaran. Yang kemudian kampanye pengurangan risiko bencana itu bisa secara langsung maupun melalui apa namanya sosial media ya, biasanya kita galakkan. Kemudian juga pemantauan perkembangan ancaman dan kerentanan masyarakat. Setelah masyarakat tahu gitu ya, kita memantau ada progresnya nggak perbaikan yang mereka lakukan gitu ya, upaya-upaya yang mereka lakukan. Kemudian penyuluhan, pelatihan, dan gladi atau simulasi ketika terjadi bencana itu juga menjadi penting. Supaya masyarakat tahu, oh ketika ada peringatan dini, mereka tahu peringatan dini ini informasi akan ada bahaya gitu ya. Kemudian apa yang harus dilakukan? Oh harus mengungsi. Mengungsinya kemana? Titik lokasi pengungsiannya di sini gitu. Nah, itu penting dan dilakukan simulasi yang melibatkan seluruh masyarakat dan juga aparat pemerintah yang ada di situ. Kemudian juga penyediaan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar dan juga sarana pendukung. Kalau daerah tersebut rawan banjir, maka harus ada perahu karet misalnya untuk membantu evakuasi. Harus disiapkan tali-tali gitu ya. Kalau misalnya pada saat banjir ada yang harus dievakuasi sedangkan arusnya deras gitu ya. Itu harus ada tali itu. Kemudian misalnya harus ada lampu senter apabila misalnya terjadi banjir malam hari gitu ya. Sedangkan kita butuh ke lokasi yang aman gitu. Nah, itu penting gitu ya. Kemudian juga nanti jalur-jalur evakuasinya itu harus ditentukan lewat mana yang amannya, termasuk lokasinya. Dan juga diharapkan masyarakat itu juga kawan-kawan relawan itu aktif di dalam kegiatan-kegiatan kebencanaan. Berikutnya, kemudian pada saat terjadi bencana, tadi sudah sempat disinggung bahwa kita melakukan kaji cepat, luasan wilayah, jumlah korban, kerusakan, kebutuhan sumber daya, serta prediksi perkembangan situasi, gitu ya. Nah, itu pentingnya ada tim kaji cepat yang turun lebih awal, tim advance lah ya. Dia untuk menilai dulu supaya ketika nanti menurunkan tim reaksi cepat itu sudah tepat tim mana yang harus diturunkan. Kalau misalnya bencananya itu gempa bumi gitu ya, misalnya maka tim yang diturunkan adalah tim collapse building gitu ya. Karena pasti akan banyak rumah roboh gitu ya, banyak orang-orang yang tertimpa bangunan gitu yang penyelamatannya itu harus menggunakan alat-alat berat misalnya, itu pasti akan berbeda-beda kebutuhannya gitu. Atau misalnya eh, tim medis yang harus diturunkan kalau gempa bumi, maka harus ada apa namanya dokter yang ahli tulang misalnya ya, bedah tulang biasanya. Karena biasanya akan ada yang patah-patah gitu, patah tulang itu. Karena kalau misalnya tidak ditangani segera, biasanya dia akan mengalami apa namanya kejadian yang lebih parah. Nah, kemudian aktivitas yang lain adalah tadi pencarian, penyelamatan, evakuasi. Kemudian membangun dapur umum, pemenuhan kebutuhan dasar, gitu ya.
penyediaan tempat hunian sementara, perlindungan kelompok rentan, gitu ya, dan lain-lain seterusnya itu ya. Termasuk psikososial, pendampingan psikososial ini penting. Lanjut. Nah, sedangkan setelah kejadian bencana, gitu ya, setelah kegiatan-kegiatan kedaruratan itu sudah mulai terkendali, maka kemudian secara perlahan, gitu ya, aktivitas pemulihan itu mulai diaktifkan, termasuk rehabilitasi rekonstruksi, gitu ya. Nah, kalau di kami biasanya adalah aktivitas eh, dukungan psikososial, terutama untuk anak-anak, supaya mereka itu tidak terganggu secara kejiwaan, gitu ya, dengan melakukan pendampingan terhadap mereka. Eh, Kemudian rekonstruksi fisik dan non fisik, gitu ya. Yang tidak kalah menarik adalah jika memang ada kebutuhan, itu ada namanya crowdfunding biasanya dilakukan oleh kawan-kawan, itu ada penggalangan dana untuk kebutuhan penanggulangan bencana. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, peluang dan tantangan kita gitu ya dalam upaya penanggulangan bencana, yang terpenting adalah bagaimana membangun kesadaran masyarakat terhadap bencana, gitu ya. Ini nggak boleh berhenti dalam satu titik, tetapi ini harus terus-menerus kita lakukan, gitu ya. Setiap tahun atau misalnya setiap berapa bulan, gitu ya, itu harus kita lakukan. Karena generasi kita kan terus gitu bergulir, bisa melalui lingkup keluarga, lingkup komunitas, gitu ya, atau mungkin di sekolah, melalui sekolah, gitu ya. Warga sekolah itu juga penting. Apalagi sekarang itu sudah ada namanya program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Jadi setiap sekolah itu wajib menerapkan namanya sekolah aman tadi, gitu ya. Caranya sudah banyak panduan-panduan yang bisa dilakukan. Nah, hal lain yang perlu dilakukan adalah adanya kebersamaan. Jadi dilakukan bersama-sama, baik pada saat sebelum bencana, pada saat penanganan kejadian bencana itu dilakukan bergotong royong bersama-sama, gitu ya, antara warga yang terdampak dan juga masyarakat yang ingin membantu. Ini adalah pertama untuk mempercepat proses pemulihan, yang berikutnya adalah mempercepat proses solidaritas sosial. Kemudian pengelolaan informasi bencana itu ya juga harus penting, gitu ya. Usahakan ada satu lembaga yang khusus gitu yang menangani informasi, mengelola informasi dan menyampaikannya melalui satu pintu. Biasanya di BPBD itu akan ada gitu ya, yang menyampaikan secara rutin. Dan yang tidak kalah penting adalah bahwa bencana itu bersifat unik. Jadi misalnya jenis bencananya sama gitu ya, yang berdampak ke satu wilayah tersebut, tetapi pasti akan ada hal-hal baru yang di luar dugaan kita, dan itu harus kita antisipasi. Contoh aja misalnya kejadian banjir. Di Jakarta itu banjir itu nyaris setiap tahun itu terjadi banjir. Tapi setiap kejadian banjir itu pasti ada perbedaan, gitu ya. Baik dari sisi wilayah yang terdampak, gitu ya, akibat-akibatnya, gitu ya. Itu yang di luar dugaan kita pasti ada kejadiannya. Oleh karena itu kita harus menyiapkan skenario-skenario yang mungkin terjadi, gitu. Nah, kemudian bencana dan risiko bencana itu bersifat dinamis. Jadi satu bencana itu bisa menimbulkan efek bencana berikutnya. Kalau terjadi gempa bumi misalnya, itu kalau kejadiannya itu di laut, itu bisa menimbulkan tsunami. Kalau misalnya apa namanya, daerahnya itu tanahnya lunak, bisa terjadi likuifaksi, gitu ya. Dan tidak jarang akibat gempa bumi itu banyak terjadi kebakaran di gedung-gedung, di rumah-rumah, gitu ya. Atau kalau kejadian gempa bumi besar kemarin di Jepang, Fukushima, itu dapat
mengakibatkan kebocoran nuklir misalnya. Itu ada hal-hal lain. Kalau banjir, nanti efek berikutnya adalah akan terganggu kesehatan. Atau ketika di penanganan pengungsian sanitasinya kurang bagus, nanti akan efek juga ke kesehatan. Nanti akan menimbulkan bencana baru. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan gitu ya. Eh, Nanti kita bisa sharing gitu ya, ataupun mungkin bisa berbagi pengalaman dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan kebencanaan yang mungkin juga di tempat Bapak Ibu pernah mengalami. Saya sedikit berbagi terkait dengan apa namanya di BPBD DKI kami punya sistem namanya Simba. Boleh di next slide. Yang barangkali nanti Bapak Ibu itu bisa apa namanya mengetahui juga di aplikasi yang kami miliki itu ada namanya Simba. Simba itu merupakan eh, aplikasi yang kita gunakan sebagai pengendali tim di lapangan yang siaga 112 itu sebagai informasi dari masyarakat yang bisa segera kami tindak lanjuti gitu ya. Dan ini sebetulnya penggunaannya bisa diperluas, bukan hanya untuk di DKI Jakarta saja, tetapi bisa untuk wilayah-wilayah lain gitu ya. Sepanjang ini memang diaktifkan dan ada mitra-mitra dari lembaga-lembaga kemanusiaan yang bisa bergabung di dalamnya. Berikutnya, next. Ini sekilas saja ya, kami mengenalkan gitu ya, fungsinya seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa cek, bisa baca. Hanya memang untuk menjadi masuk, kalau diakses Simba itu harus apa namanya dari kelembagaan. Karena nanti pertanggungjawabannya adalah informasi yang disampaikan oleh eh, relawan dari sebuah organisasi kemanusiaan itu harus valid gitu, harus bisa dipertanggungjawabkan. Lanjut. Nah, berikutnya, eh, nah ini platformnya seperti ini gitu ya. Next, next, lanjut saja kalau ini. Kemudian yang bisa diakses oleh warga itu adalah di eh, apa namanya siaga 112-nya itu. Apabila masyarakat bisa mengakses di 112, maka akan mendapatkan banyak informasi gitu ya dari BPBD DKI terkait dengan informasi peringatan dini, perakiraan cuaca gitu, apa termasuk juga kejadian-kejadian bencana apa saja yang terjadi. Berikutnya next, agak cepat saja. Lanjut saja Bapak Ibu nanti ini boleh di-share gitu ya. Apa namanya PPT-nya. Nanti Bapak Ibu bisa membaca dan juga apa namanya menggali lebih dalam. Nah, ini yang Siaga 112 ini aplikasi yang untuk masyarakat gitu ya, bisa menginformasikan, bisa mendapatkan informasi kejadian bencana, informasi peringatan dini dan juga bisa melaporkan apabila terjadi bencana di mana, kebutuhannya apa gitu ya. Misalnya butuh pertolongan gitu ya atau butuh bantuan sumber daya gitu misalnya makanan atau apa gitu ya. Itu bisa melalui aplikasi ini. Lanjut. Kemudian kemarin kami juga membuat materi edukasi gitu ya. Lanjut saja Mas. Kami kemarin membuat materi edukasi kebencanaan khususnya untuk gempa bumi yang bisa digunakan oleh masyarakat gitu ya. Sehingga harapannya itu memudahkan gitu ya. Kami kemarin coba kemas dengan bahasa yang sederhana gitu ya. Sehingga bisa diharapkan bisa diakses dan juga dipelajari oleh masyarakat. Next, berikutnya. Lanjut aja yang tadi di apa sih namanya materi edukasi ini. Aplikasi nanti bisa di-download gitu ya. Terus lanjut ingin menyampaikan materi edukasi yang tersedia bisa diakses oleh masyarakat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian.
Ini bisa diakses oleh Bapak Ibu, gitu ya. Jadi materi edukasi tentang gempa bumi itu ada yang apa namanya untuk masyarakat, ada yang untuk fasilitator, gitu ya, ada untuk disabilitas. Nah, bedanya untuk fasilitator adalah ada sedikit apa namanya kayak semacam eh, frekuensi ask question gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan umum yang masyarakat mungkin ingin tahu gitu ya. Sehingga dengan materi ini diharapkan siapapun bisa gitu Seminggu ya sekolah lagi, seminggu sekolah berbagi lagi kan nunggu kepada SPG yang gitu lain. kan Bu. Ini bisa diunduh nanti Bisa. di webnya BPBD. Nah, berikutnya eh, ini isinya kira-kira seperti ini di dalam materi edukasi itu. Apabila terjadi gempa, apa yang harus dilakukan, apa yang dipersiapkan gitu ya. Nah, ya yang tadi berikutnya. Nanti dikulik. Kemudian kami Oh juga cuma udah bisa tuh cina membuat direkap pakai buku kasih cerita. jajan. Kami sudah bikin buku cerita sederhana tentang gempa bumi. Jadi isinya materinya adalah di dalamnya ada tentang gempa bumi. Jadi pesan yang ingin disampaikan adalah apabila terjadi gempa bumi, maka apabila di dalam gedung, maka lakukan drop cover hold on, gitu ya. Drop cover hold on artinya kita apa namanya bersujud gitu ya atau merunduk, kemudian berlindung dan bertahan sampai guncangan selesai, baru keluar dari gedung atau rumah. Ini yang bola TV ini adalah untuk anak-anak, ondel-ondel ini untuk remaja, yang ancala ini untuk dewasa. Dan ini kemarin kami juga cetak cukup banyak, ada sekitar 60.000 kita bagi-bagikan kepada sekolah-sekolah. Gitu. Nanti ini bisa di-download secara gratis di webnya BPBD. Linknya nanti di slide berikutnya coba. Next slide. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa apa namanya download di ini bit.ly/pustaka gempa atau scan di QR code ini. Nanti akan diarahkan ke websitenya BPBD yang isinya tadi ada materi edukasi gempa bumi, ada buku cerita, itu bisa di-download gitu ya. Dan juga ada materi-materi bencana yang lain. Di situ ada cukup banyak dan cukup beragam dengan format yang sederhana dan juga cukup menarik sehingga tidak jenuh untuk membacanya. Hanya apa namanya kalimat-kalimat kunci saja sebagai media edukasi. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu untuk apa namanya menyimak materi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, begitu luar biasa Bapak untuk materinya telah disampaikan. Oke, kita stop share screen dulu biar kelihatan partisipannya. Sudah ada 166 nih. Nah, begitu luar biasa tadi apa yang telah Bapak sampaikan. Kita beri applause terlebih dahulu untuk pemateri kita hari ini, yang dimana Bapak begitu singkat, padat, dan juga jelas itu dalam menyampaikan apa yang disampaikannya. Nah, dari pemaparan tadi kita berharap organisasi relawan itu semakin berkembang dan mampu membangun sistem koordinasi maupun komunikasi yang lebih kuat gitu dengan pemerintah dan juga masyarakat. Begitupun kesadaran akan pentingnya mitigasi bencana harus ditanamkan sejak dini melalui edukasi yang sangat inklusif dan juga berbasis kearifan lokal. Nah, selain itu juga pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan informasi kebencanaan harus terus dikembangkan guna meningkatkan efektivitas tanggap darurat dan rehabilitasi pasca bencana. Oke, baik. Kini memasuki sesi tanya jawab. Nah, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun berdiskusi secara langsung dengan narasumber kita, dipersilakan untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya dan jika tidak memungkinkan bisa melalui kolom chat.
Untuk waktu sesi tanya jawab ini kami menyediakan 50 menit. Nah, sehingga waktunya cukup lama nih Bapak Ibu. Ini kesempatan yang baik untuk Bapak Ibu agar bisa berdiskusi maupun menanyakan dengan narasumber hebat kita ini pada hari ini. Kepada seluruh partisipan dipersilahkan jika ada yang ingin ditanyakan ataupun yang akan didiskusikan. Ya, untuk izin juga mohon maaf Bapak Ibu untuk kehadiran ini sudah ada linknya dan link yang kali ini sudah dapat dibuka ya Bapak Ibu. Hah, Nggak puasa. Nah, aku nggak puasa. Dia mau pulang kampung. Nggak dia. Besok Selasa katanya. Mau terus ambil nanti. Dia suruh nganterin aja. Biasanya nganter. Sakit katanya. Berarti ke Barat ya? Iya. Sama OB. Jadi lah kali. Baik, Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin bertanya, silakan. Suara saya bisa terdengar, Bapak Ibu? Terdengar, Ya, Bapak. Pak. Terdengar. Ya. Hostnya sepertinya keluar. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silakan. Boleh langsung ke saya. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bapak. Ya, saya dari Pak Wagiman dari Pondok Koral Purkon ingin menyampaikan apabila ada kondisi gempa di sekitar kita, itu kita harus kita langsung meluncur, kita koordinasi dulu di bagian yang terkena gempa itu dulu Pak, gitu loh. Karena biasanya untuk akses apabila kita tidak ada laporan sebelumnya, itu kita nggak bisa masuk Pak ke lokasi gitu loh. Langkah-langkah apa yang harus kita tempuh gitu Pak? Itu saja Pak. Terima kasih. Ya. Apabila terjadi gempa, apa yang harus dilakukan? Maksudnya kita ingin membantu atau kita sedang mengalami gempa itu Pak maksudnya? Kita mau membantu kan pengalaman Oke. kemarin kita Betul, udah betul. ke Cianjur gitu kan, tapi Ya, karena betul. belum ada koordinasi katanya, kita nggak bisa Oke. menyalurkan itu barang gitu. Jadi Ya. barang harus diikutkan yang sudah mendaftar duluan gitu loh. Ya. Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Baik, iya. Terima kasih Pak Wartiman. Jadi gini Pak, memang ketika terjadi bencana, kemudian yang tadi saya sampaikan di awal bahwa di Indonesia itu hampir semuanya itu kepengen membantu gitu ya kalau mendengar ada yang bencana. Jadi berbondong-bondong itu akan datang ke lokasi bencana gitu ya. Sehingga di lokasi bencana itu menjadi padat gitu ya. Yang harusnya mobilitasnya cepat karena banyak sekali kawan-kawan kita yang memang niatnya itu sangat mulia gitu ya, ingin membantu korban bencana. Tetapi dengan akses yang sangat terbatas, untuk mobilitasnya itu menjadi terganggu sehingga biasanya pemerintah setempat itu akan menetapkan batasan berapa banyak yang boleh masuk di area lokasi sehingga idealnya itu ada posko yang kemudian menjadi area untuk melaporkan siapapun yang akan masuk ke area bencana check in gitu ya, melaporkan bahwa lembaga mana akan masuk mengirim bantuan baik personil maupun apa namanya barang dan peralatan gitu ya. Itu kemana? Tujuannya supaya tahu yang di area bencana itu siapa saja, ada berapa banyak gitu. Ini biasanya di posko Pak sebagai area lapornya. Nah, kemudian di posko ini nanti ada ICS, Incident Command System-nya di situ, yang mengatur alur gitu ya.
siapa yang ditugaskan, tim mana yang ditugaskan, ke lokasi mana gitu ya. Supaya ini menjadi satu komando, satu kesatuan. Yang kami pahami seperti itu. Nah, yang terjadi di Indonesia kadang-kadang kebanyakan yang mau kasih bantuan ya udah pokoknya datang aja kemana gitu. Ini yang barangkali memang untuk kita yang memang yang sudah dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan manajemen bencana, harapannya kita mulai dilakukan secara lebih teratur gitu ya. Karena kalau tidak demikian, kalau misalnya Bapak Ibu ingat kejadian yang tanggul jebol Situ Gintung gitu ya, itu antara yang terdampak dengan jumlah orang yang mau membantu itu luar biasa gitu ya. Sehingga akses ke lokasi itu menjadi macet luar biasa. Dan mobil ambulan itu setiap saat itu mondar-mandir bolak-balik gitu ya, wang-wing. Yang ada masyarakat korban itu kadang bukan merasa terbantu gitu ya, malah jadi kayak semakin trauma gitu ya, karena setiap saat itu dengar mobil ambulans gitu. Nah, untuk yang di Cianjur kemarin itu juga kurang lebih seperti itu, Pak, gitu ya. Karena begitu banyak kawan-kawan kita yang ingin memberikan bantuan, sehingga di sana itu cukup padat gitu ya. Bahkan kami juga dari DKI kirim bantuan juga, Pak, kirim tim gitu ya. Tapi eh, kami koordinasi dengan apa namanya BBBD di sana gitu ya. Karena BBBD di sana pun nyaris lumpuh Pak gitu ya, sehingga memang kemudian BNPB juga yang tampil dan teman-teman lembaga kemanusiaan gitu yang kemudian bikin posko eh, sehingga ini bisa dilakukan. Nah, sebetulnya yang kami kerjakan tadi yang saya sampaikan ada namanya aplikasi Simba itu bisa menjadi salah satu alternatif gitu ya untuk kemudian eh, mendeteksi siapa-siapa saja yang akan kirim bantuan gitu, sehingga nanti posisinya di mana itu akan kedetek. Di aplikasi itu akan muncul nanti dia lokasinya di mana, posisinya di mana, kemudian barang-barang bantuan apa saja yang akan dibawa dan timnya berapa banyak gitu. Itu untuk mengantisipasi sebetulnya apabila terjadi penumpukan-penumpukan tim bantuan. Seperti itu Pak Bagim. Terima kasih Pak atas Ya, pencerahannya. ya, sama-sama Bapak. Silakan Bapak Ibu yang lain. Iya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu tadi ada kendala jaringan. Alhamdulillah sekarang sudah bisa bergabung lagi bersama Bapak Ibu di webinar ini. Terima kasih Bapak tadi sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Wagiman ya gitu. Jadinya tadi jawaban dari Bapak itu dapat disimpulkan bahwasanya adanya dibatasi gitu dari koordinasi yang ada dari PSI untuk mengatur alur dan tadi juga dari jawaban dari narasumber sudah disampaikan. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya dan juga jawabannya. Mungkin boleh dipersilakan kembali kepada partisipan lainnya jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya wabarakatuh. Bapak, Silakan Pak. dipersilakan. Ya Pak, saya izin bertanya Pak. Dari Bapak siapa? Ya Ajat dari Panti Yatim Indonesia Pak. Silakan Pak. Nah, kemarin kita terdampak di Bekasi Pak. Salah satu cabang kami Panti Yatim Indonesia terdampak banjir. Dan kami agak sulit untuk mendapatkan bantuan evakuasi anak-anak Pak kemarin tuh. Kami juga sangat khawatir dan sebagainya gitu. Nah Pak, karena memang masif ya kalau di Bekasi luar biasa, subhanallah. Jadi memang terbagi apa namanya apa namanya baik dari relawan pemerintah ataupun yang lain gitu ya. Mungkin terpencar-pencar gitu ya di mana. Nah, ini sejauh mana Pak keterlibatan Pokoknya kalau udah puasa gini terus maju karena kami sampai sore baru mendapatkan bantuan yang kayak media nonton tadi apa halo Lanjut Pak. yang saya tanyakan keterlibatan pusat gitu Pak kalau semuanya terjadi banjir ataupun bencana gitu ya
penanganan respon cepatnya gitu Pak, apa namanya, terhadap suatu bencana gitu, karena kami kemarin merasakan kami banjir di Bekasi, aduh, apa namanya, agak sulit untuk mendapatkan bantuan gitu. Terima kasih, jazakallah kasir Pak. Terima kasih Pak Ajat. Ada lagi yang bertanya? Silakan Mbak Hana, dipandu. Oh ya, baik. Ya, terima kasih Bapak Suprajat atas pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab saja Pak terkait Oke. pertanyaan yang tadi dari Bapak itu. Ya. Baik, ya. Terima kasih Pak Ajat. Saya turut prihatin gitu ya atas kejadian banjir yang menimpa Pak Ajat dan keluarga dan lingkungannya. Memang di Bekasi itu memang cukup parah gitu ya. Eh, ada beberapa hal yang kemudian menyulitkan warga yang terjebak itu sulit dievakuasi. Yang pertama memang arus deras, kemudian juga ketinggian genangannya cukup luar biasa gitu. Ada di beberapa tempat yang sampai 7-8 meter. Kemudian keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun peralatannya, gitu ya. Itu kenapa pentingnya tadi saya menekankan masyarakat yang di daerah rawan bencana itu juga harus dibekali dengan pengetahuan, dengan keahlian, dan juga dengan peralatan. Supaya ketika terjadi bencana, maka masyarakat tersebut itu juga mampu gitu ya untuk melakukannya. Gitu ya. Jadi bukan hanya dengan semangat, tetapi harus dibekali dengan ilmunya. Gitu ya. Itu yang terpenting. Nah, sejauh mana keterlibatan pemerintah dalam upaya ini? Nah, pemerintah itu juga memiliki keterbatasan. Apabila kalau mengandalkan pemerintah, itu kan biasanya pos-posnya itu di tempat-tempat tertentu. Eh, Bisa jadi dari pos pemerintah ke lokasi bencana itu bisa jadi jauh gitu ya. Sehingga butuh waktu gitu ya. Apalagi kalau misalnya musim hujan itu biasanya macet segala macam itu akan lebih lama lagi. Nah, eh, pemerintah pusat itu dia akan turun apabila pemerintah daerah itu sudah tidak mampu. Tahunnya pemerintah daerah tidak mampu, bagaimana gitu ya? Ya artinya dari pemerintah itu tidak maksimal. Seperti kayak misalnya Bekasi kemarin, itu kan sampai sekarang pun masih ada itu Pak, yang orang-orang terjebak di area banjir. Akses mereka itu masih tergenang gitu ya. Ya, betul Pak, daerah Babelan Pak. Betul, daerah Babelan, terus apa namanya Villa Nusa Indah ya. Tadi saya mendapatkan laporan teman-teman di lapangan. Kemudian akhirnya begitu ada yang melaporkan, kita turunkan itu tim-tim eh, teman-teman relawan. Nah, eh, pemerintah itu sangat terbatas sumber dayanya, baik dari orangnya, personilnya, kemudian peralatannya, perahu karetnya itu sangat terbatas gitu ya. Sehingga perlu intervensi dari teman-teman relawan nih, yang bergeraknya itu bisa bebas mau kemanapun gitu ya. Kemarin itu sebenarnya sudah banyak juga teman-teman relawan yang diturunkan. Termasuk kemarin kami juga bantu koordinasikan ke Basarnas gitu. Karena kan kami dari tim Jakarta itu apa ya? Karena ada apa namanya larangan untuk melakukan apa namanya di wilayah lain, akhirnya kami dorongnya dari Basarnas gitu. Sehingga Basarnas itu dia dikirimnya ke Bekasi, daerah Bekasi semuanya. Nah, tim-tim yang di Jakarta itu tim kami sendiri dengan teman-teman relawan. Itu yang dilakukan. Nah, oleh karena itu pentingnya tim relawan inilah yang kemudian kita dorong itu. Jadi kami kemudian menghimpun, menggalang mereka untuk membantu. Nah, satu hal lagi Pak Ajat gitu ya, mungkin bisa diinfokan juga ke masyarakat sekitar adalah informasi. Saya nggak tahu kalau di Bekasi itu pengaduan masyarakat itu kemana Pak? Misalnya kayak Bapak kemarin terjebak banjir, minta tolongnya itu kemana Pak? Kalau saya boleh tahu. Iya Pak, saya juga bingung Pak. Kemarin tuh Ya. telepon orang Dinsos, kami kan dekat dengan Dinsos, Dinsos Kota Ya. Bekasi. Hmm.
kemarin tuh walau alam mereka juga lagi sibuk, nggak ada yang respon. Oke, itu Oh, kendalanya. kami dekatnya dengan dinsos gitu ya, pemerintahan gitu. Tapi alhamdulillah setelah itu ya apa namanya, sampai dinsos juga memberikan bantuan baik permakanannya gitu kan sebagainya kepada kami. Terima kasih. Nah, ini pentingnya juga kenapa masyarakat itu harus mengetahui ketika terjadi bencana itu harus lapornya kemana, harus mengadunya kemana. Kalau di kami menyediakan layanan nomor kontak darurat, itu nomor 112, nomor yang sangat mudah diingat, gitu ya. Ketika terjadi bencana ataupun kejadian kedaruratan lain, masyarakat itu cukup telepon ke 112 gitu ya. Sehingga nanti tim kami yang akan mencarikan bantuan itu yang terdekat mana gitu ya. Siapa yang terdekat dengan lokasi masyarakat yang melakukan pengaduan tadi, yang melaporkan gitu. Ini penting juga kemarin waktu apa ya kumpul dari Bekasi, kita undang juga dari Kota Bekasi datang gitu ya. Kami sampaikan ke depan kita harapkan ada namanya kampanye serentak tentang nomor tunggal 112 gitu ya. Sehingga masyarakat dimanapun ketika mengalami bencana maka cukup melaporkan ke 112 sehingga nanti penanganannya jelas. Gitu. Karena di 112 di kami Pak itu cukup terukur. Misalnya melaporkannya itu kita akan ketahui gitu lokasinya di mana gitu ya. Nanti siapa yang akan ditugaskan untuk melakukan penanganan itu gitu ya. Itu sampai kita pastikan bahwa orang yang minta tolong itu segera ditangani gitu ya. Ketika misalnya sudah ditangani baru permasalahan itu dianggap sudah selesai gitu. Tapi kalau misalnya belum ada yang membantu menolong gitu ya, itu tetap aja tuh muncul itu apa namanya permasalahan itu di istilahnya eh, dashboard kami itu. Sehingga harus ada ditindaklanjuti. Siapapun yang menindaklanjutinya eh, nanti kami kan punya tim gitu ya. Misalnya dari tim BPBD, tim Basarnas, tim Damkar ataupun siapa aja gitu ya. Nah, saya kira melalui kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, eh, sekarang sudah banyak daerah-daerah yang menggunakan nomor kontak darurat 112, sehingga apabila menemukan kejadian bencana ataupun kedaruratan gitu ya, permintaan misalnya ambulan gitu ya, supaya ada anggota keluarga atau tetangga yang butuh segera tindakan untuk ke rumah sakit misalnya, itu bisa cukup telepon ke 112 gitu. Jadi bukan hanya Jakarta sebetulnya gitu ya, tetapi wilayah-wilayah lain pun itu sudah bisa menggunakan itu. Sehingga masyarakat itu akan dimudahkan. Saya kira untuk selanjutnya bisa seperti itu ya Pak Ajat, nanti bisa dikoordinasikan gitu ya untuk pemerintah setempatnya. Yang kami lakukan kemarin akan kita coba untuk wilayah aglomerasi itu nanti akan 112 itu bisa digunakan di semua tempat. Seperti itu Pak Ajat. Siap Pak, terima kasih. Mudah-mudahan bisa kolaborasi ke depannya. Assalamualaikum Sama-sama warahmatullahi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ajat atas pertanyaannya. Ya betul tadi apa yang disampaikan. Jadi tidak hanya memiliki semangat dalam menolong, tetapi harus ada ilmunya juga gitu ya. Dan ada alur komunikasi jika suatu saat ada bencana itu komunikasinya harus kepada siapa dulu itu harus dipastikan gitu agar pertolongan pun dapat didapatkan oleh lokasi bencana. Dan tadi betul kata Bapak tadi juga disampaikan dalam penyampaian materi hubungi 112 gitu. Iya. Oh iya Bapak ini izin melanjutkan untuk pertanyaan ada di kolom chat dari Pak Dani Apandi BBPPKS Bandung. Izin menyampaikan ya Bapak dibacakan. Assalamualaikum. Pertanyaannya dalam konteks peluang dan tantangan dalam penanggulangan bencana dan pertanyaannya lebih ke evaluasi.
apa yang bisa dijadikan sebagai sebuah indikator yang bisa digunakan untuk menilai keberhasilan penanggulangan bencana dalam mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang. Yang kedua, bagaimana juga untuk bisa memastikan bahwa penanggulangan bencana berkelanjutan dan berdampak positif jangka panjang. Mohon pencerahannya kembali, terima kasih. Itu pertanyaan dari Pak Dani Apandi. Baik, terima kasih Pak Dani pertanyaannya. Jadi beberapa hal yang menjadi indikator penanggulangan bencana itu dianggap berhasil. Yang pertama adalah zero victim, tidak ada korban jiwa. Yang kedua, korban itu minim, gitu ya. Syukur-syukur tidak ada, gitu ya, tidak ada menimbulkan korban. Artinya berarti apa namanya edukasi masyarakat berhasil, peringatan dini itu juga berhasil, gitu ya. Sehingga meskipun terjadi bencana itu tidak ada korban. Yang berikutnya adalah kerugian material, misalnya bangunan ataupun sarana prasarana publik ataupun sarana-sarana vital itu tidak banyak mengalami kerusakan, gitu ya. Itu yang mengindikasikan bahwa penanggulangan bencana itu berhasil, gitu ya. Yang berikutnya tentu saja adalah penataan ruang ini menjadi penting. Jadi pada saat kita menyusun tata ruang, kita sudah bisa memetakan daerah-daerah yang memang sangat rawan itu di mana saja. Itu yang kemudian kita sterilkan, gitu ya, menjadi daerah larangan untuk hunian, gitu ya. Jadi tentu saja dari riset-riset, dari pengalaman-pengalaman kejadian sebelumnya, gitu ya. Itu yang kemudian jadi landasan untuk namanya pembaharuan penataan tata ruang yang lebih adaptif terhadap ancaman bencana, gitu ya. Nah, selanjutnya juga bagaimana supaya ini bisa berkelanjutan. Ya, tadi yang saya sampaikan adalah kita kembalikan kepada bagaimana filosofis penanggulangan bencana. Ketika ada ancaman bencana di suatu area, opsinya bisa masyarakatnya dijauhkan dari wilayah yang rawan bencana tersebut. Artinya area rawan bencana itu menjadi daerah steril yang tidak boleh menjadi hunian, atau misalnya apa namanya menghindarkan ancaman bencana itu ke area masyarakat. Tadi misalnya dengan mitigasi-mitigasi struktural ataupun upaya-upaya yang lain, gitu ya. Yang berikutnya adalah hidup harmoni dengan bencana. Apabila tahu bahwa di lokasi tersebut rawan bencana, maka tentu ada upaya-upaya ekstra yang harus dilakukan. Kalau misalnya daerah tersebut rawan gempa bumi, misalnya, contoh di Jepang, itu infrastruktur yang dibangun itu adalah sudah memperhitungkan ancaman gempa bumi. Sehingga gempa bumi boleh saja terjadi di tempat tersebut. Tetapi gedung, bangunan yang mereka tempati nggak boleh roboh, gitu. Itu terbukti sekarang Jepang dalam hal bagaimana membangun gedung tahan gempa itu sangat baik sekali, gitu ya, untuk saat ini. Sehingga kami pun mencoba banyak belajar dari mereka. Ini sangat berbeda, gitu ya, kondisinya dengan tempat kita. Bahkan ketika Pak Daryono dari BMKG kemudian membuat perbandingan antara beberapa kejadian gempa bumi antara di Indonesia, di Jepang, dan di Italia kalau nggak salah, dengan magnitud yang kira-kira sama, itu jumlah korbannya itu sangat jomplang, gitu ya. Kalau di Indonesia itu bisa ribuan, gitu ya. Di Jepang itu cuman 1 orang, di Italia cuman berapa orang, gitu ya. Itu beberapa hal yang memang harus kita perhatikan. Kemudian juga di Indonesia sekarang kan banyak sekali, gitu ya, marak penggundulan hutan, pertambangan segala macam. Itu istilahnya satu usaha yang untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, gitu. Tetapi kemudian akan justru menghabiskan ekonomi itu juga untuk melakukan pemulihan apabila terjadi bencana. Ini juga sebetulnya menjadi sebuah dilema, gitu ya, atau bahkan sebetulnya harusnya bisa dihindari, gitu ya. Tetapi ini memang menjadi PR kita juga barangkali, gitu ya. Karena ketika terjadi
ada pengundulan hutan, pasti nanti suatu saat apabila terjadi hujan deras akan banjir bandang gitu ya. Yang terdampak pasti di hulunya gitu ya. Dan di hulunya itu biasanya akan banyak hunian gitu ya. Karena kecenderungan masyarakat itu dia akan tinggal di daerah-daerah yang subur. Di mana daerah-daerah subur itu pada umumnya adalah di sisi-sisi sungai. Apabila kemudian sungai itu meluap, pasti akan terdampak. Upaya pengembalian ke alam itu menjadi penting gitu ya. Bahkan kalau di kepala BNPB yang sebelumnya itu almarhum menyampaikan bahwa Pak Doni Monardo bahwa kita jaga alam, maka alam akan menjaga kita. Itu tujuannya kenapa kita itu memang harus betul-betul apa namanya merawat alam itu. Karena apabila alam itu apa namanya lestari, maka keberkahan akan datang kita. Tetapi apabila kita merusak alam, maka malapetaka akan menghampiri kita. Jadi kan kita kembalikan gitu ya, bagaimana merawat alam gitu ya. Kemudian juga bagaimana kita mengambil hasil alam itu sewajarnya supaya kita tidak bisa terdampak. Yang kemudian tadi juga unsur-unsur teknologi itu juga penting gitu, tetapi kita tidak menggantungkan sepenuhnya kepada teknologi. Karena teknologi bisa saja meleset, tetapi upaya manusia itu bisa terus-menerus dan juga apa sih namanya ada kesadaran berpikir untuk melakukan tindakan-tindakan yang semestinya. Seperti itu Pak Dani, terima kasih. Mohon izin Pak Basuki dengan Ibu Bapak para peserta sekalian, karena ternyata jaringan di tempat Hana moderator ada kendala, jadi tidak bisa masuk. Untuk itu saya ambil alih dulu sebagai moderator. Baik, Baik Ibu silakan ya. Bapak, barangkali ada yang mau bertanya lagi, dipersilahkan. Sebentar saya periksa di kolom chat dulu ya Pak, siapa tahu ada pertanyaan. Izin Pak, sambil menunggu pertanyaan dari para peserta, saya ada pertanyaan satu ya Pak. Ini terkait dengan ketika ada bencana. Kemudian anak-anak itu kan mungkin di sekolah-sekolah itu sampai saat ini masih kurang diberikan edukasi bagaimana ketika ada bencana apa yang harus mereka lakukan. Nah, apa kiat-kiatnya ya Pak ya supaya misalnya di sekolah-sekolah itu ada edukasi bagaimana sekolah bisa menghubungi pihak mana supaya edukasi bisa diberikan sedini mungkin kepada anak-anak khususnya kepada siswa-siswa yang sekolah SD Pak. Terima kasih. Terima kasih Ibu Mulyani. Untuk sekolah sebetulnya sudah ada program khusus Ibu, namanya Satuan Pendidikan Aman Bencana. Itu sudah ada Permendikbudnya, gitu, nomor 33 kalau nggak salah tahun 2000 berapa ya? 2019 kalau nggak salah. Kemudian juga untuk Juknisnya itu ada Peraturan Sekjen Kementerian Pendidikan, gitu ya, yaitu Juknisnya. Apa saja yang harus dilakukan lingkungan sekolah gitu ya. Jadi bukan hanya sekolahnya, tetapi adalah komunitas sekolah. Komunitas sekolah itu adalah terdiri dari guru, murid gitu ya, terus kemudian pegawai-pegawai di sekolah, kemudian orang tua murid, kemudian masyarakat yang ada di lingkungan sekolahnya itu menjadi bagian komunitas sekolah. Nah, apa yang harus dilakukan? Ada 3 pilar utama untuk apa namanya sekolah aman itu. Yang pertama adalah dari infrastrukturnya, bangunannya, fasilitas pendukungnya, fasilitas keselamatannya, apakah itu sudah memenuhi persyaratan, gitu ya. Kalau misalnya bangunan sekolah itu dibangun asal-asalan sembarangan, itu tidak layak disebut sebagai sekolah aman, gitu ya. Yang berikutnya adalah manajemen bencana. Manajemen bencana di sekolah. Manajemen bencana di sekolah itu terdiri dari ada apa sih namanya petugas-petugas yang ditetapkan oleh pihak kepala sekolah. Misalnya siapa komandannya ketika terjadi bencana, gitu ya. Bagian-bagian misalnya tim penyelamatnya siapa, tim pemeringatan dininya siapa, gitu ya. Tim informasinya siapa misalnya, gitu ya. Kemudian juga
sarana prasarana evakuasi misalnya, apakah sudah ada rambu-rambu evakuasinya gitu ya? Misalnya tanda menuju ke titik yang amannya itu di mana gitu ya. Kemudian ditentukan juga lokasi titik kumpul yang aman itu di mana. Itu harus ada. Kemudian juga dibuatkan untuk opsi apabila di titik aman di lingkungan sekolah itu misalnya ternyata juga tidak aman, maka opsi berikutnya titik kumpul yang amannya di mana? Yang di luar area sekolah. Jadi yang dilakukan itu nanti bisa melalui apa namanya belajar bersama tentang ancaman bencana di lingkungan sekolah tersebut. Itu caranya adalah salah satunya melalui bisa dicek. Nanti Bapak Ibu kalau ini bisa download namanya aplikasi Inaris Personal. Nah, Inaris Personal itu aplikasi yang dibuat oleh BNPB itu untuk ngecek. Misalnya di lokasi saya tinggal itu ada ancaman bencana apa saja. Itu nanti bisa kelihatan. Oh, ternyata lokasi saya rawan terjadi banjir. Oh, lokasi saya ternyata rawan terjadi gempa bumi. Itu nanti bisa ketahuan. Nah, dari ancaman bencana yang ada, baru kemudian sekolah itu menyusun tadi nanti ada namanya identifikasi risiko. Identifikasi risiko tadi bisa di lingkungan sekolah yang berpotensi menimbulkan bencana itu apa. Ketika sudah diidentifikasi risiko, kemudian nanti dibuatkan itu semacam SOP. Oh, kalau ada bencana ini, maka tindakan yang harus dilakukan ABCD dan seterusnya gitu apa saja. Kemudian untuk mengurangi risiko bencana itu nanti tadi juga ada tim-timnya ya, tim-tim yang harus melakukan penanggulangan bencana. Kemudian ada rencana aksi untuk mengurangi potensi bencana tadi gitu ya. Upayanya apa? Kalau misalnya di situ ada potensi kebakaran gitu ya, potensi terjadi kebakaran, supaya tidak terjadi kebakaran seperti apa gitu ya. Karena kalau kayak di Jakarta itu kan bangunan sekolah itu mepet-mepet tuh dengan kampung-kampung masyarakat gitu ya. Sehingga kalau misalnya masyarakat kebakaran karena nempel bisa jadi sekolahnya ikut terbakar. Caranya bagaimana? Berarti bangunan sekolahnya misalnya dibuat jarak dari lingkungan kampung sekitar gitu supaya seandainya kampungnya ada kebakaran tidak sampai menjalar ke sekolah. Atau kalau misalnya potensi banjir gitu ya, seperti apa nih gitu ya, harus misalnya ada yang update terkait dengan informasi peringatan dini misalnya. Biasanya BPBD itu secara aktif akan memberikan informasi peringatan dini itu. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana pembelajaran tentang kesiapsiagaan ini terus berlanjut. Jadi setiap tahun itu harus di-refresh. Kemudian juga disimulasikan. Disimulasikan itu tujuannya supaya seandainya ini terjadi, kita sudah tahu terbiasa gitu. Jadi tidak panik. Itu tujuannya untuk dilakukan simulasi. Dan itu di dalam aturan itu minimal setahun sekali. Itu sangat minimal. Nah, diusahakan itu kalau di beberapa sekolah di Jakarta itu bahkan tiap 3 bulan itu disimulasikan gitu ya. Sehingga anak-anaknya itu juga ketika terjadi bencana sesungguhnya itu mereka tahu apa yang harus dilakukan. Termasuk juga yang perlu diperhatikan adalah ketika misalnya terjadi bencana atau terjadi sesuatu kedaruratan di sekolah, itu sebelum jam pulang. Sebelum jam pulang, itu juga sekolah harus ada mekanisme untuk proses misalnya penjemputan. Karena kan apa namanya belum waktunya pulang biasanya orang tua itu belum pada datang sekolah. Itu proses informasinya juga seperti apa gitu ya. Terus mekanismenya siapa yang akan menjemput itu juga harus betul-betul diperhatikan. Jangan sampai nanti anaknya siapa yang jemput orang lain yang tidak dikenal. Itu juga perlu diantisipasi untuk hal-hal seperti itu. Itu yang kami lakukan, Ibu, kalau untuk di Jakarta. Saya kira di tempat lain juga sama karena panduannya itu sama, yaitu Satuan Pendidikan Aman Bencana. Berarti pada prinsipnya mungkin pihak sekolah juga harus proaktif ya Pak ya untuk mencari Betul. tahu mengenai aturan-aturan. Karena kebetulan anak saya itu guru Pak. Ketika saya Ya. tanya
harus sudah ada edukasi nggak buat anak-anak muridnya? Katanya belum pernah. Nah, mungkin bukan hanya satu sekolah, ada beberapa sekolah juga yang sama-sama belum aware terhadap mitigasi bencana ini. Izin Ibu Bapak, rupanya Hana sudah bisa bergabung lagi. Hana, silahkan untuk bisa memandu kembali. Iya, baik. Duh, ini jadi malu ya Bapak Ibu, mohon maaf atas kerusakan jaringan di sini tiba-tiba mati listrik. Ya, terima kasih tadi atas pertanyaannya dan dari Bapak juga telah menyampaikan bahwasanya perlu ada edukasi juga gitu dari sekolah dan itu memang sangat penting. Bahkan Pak, kemarin saya lihat ada di media sosial gitu bahwasanya ada komunitas yang dimana dia tuh difokuskan untuk mengedukasi-edukasi ke setiap sekolah di Kabupaten Bandung. Ya, Kabupaten Bandung, kalau tidak salah Pak kemarin lihat itu diagendakan mereka tuh setiap ke sekolah tuh mengadakan itu sosialisasi dalam mitigasi bencana gitu Bapak. Untuk di Bandung sini saya sudah mendapatkan informasi bahwasanya ada beberapa relawan yang mengadakan hal tersebut Bapak. Dan itu mungkin emang membantu sekali khususnya buat anak-anak untuk mengetahui bagaimana cara memitigasi eh, bencana ini. Oke, ini izin melanjutkan ada di room chat dari Yayasan Tanjung Mekar atas nama Pak Dadang. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana langkah-langkah mitigasi bencana dan identifikasinya? Apa saja strategi mitigasi resiko umum? Terima kasih. Itu Pak pertanyaannya, boleh mungkin kepada Pak Baik. Basuki, dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Dadang pertanyaannya. Jadi yang saya sampaikan tadi menjawab pertanyaan Bu Mulyani bahwa kita harus mengidentifikasi dulu risiko bencana yang ada di lingkungan kita. Yang pertama adalah bisa dari sejarah kejadian, gitu ya. Karena bencana itu pada umumnya akan berulang, di mana satu daerah itu pernah terkena bencana, suatu saat nanti dia akan terdampak lagi. Contoh sederhana yang banjir aja ya, kalau Jakarta itu kan yang kena itu lagi. Atau mungkin yang kemarin itu di Bekasi itu, Pondok Gede Permai. Itu kan tahun lalu, berapa tahun yang lalu itu juga terdampak parah sekali gitu ya. Itu sampai rumahnya itu tenggelam. Nah, baru kemarin kejadian lagi serupa. Nah, kira-kira seperti itu. Artinya sejarah bencana itu menjadi penanda bahwa area tersebut harus waspada, harus hati-hati. Contoh lain adalah gempa bumi. Gempa bumi itu kayak misalnya kejadian gempa bumi di Cianjur aja misalnya gitu ya. Itu kalau misalnya ada catatan sejarah, pasti itu tahun-tahun sebelumnya itu pasti udah pernah terjadi gitu ya. Hanya tinggal periode kejadiannya saja gitu ya. Setiap berapa tahun. Kalau semakin lama kejadiannya, biasanya magnitud atau tingkat kedahsyatannya itu akan semakin besar. Ini yang contoh misalnya yang sekarang ramai adalah Megatrust Selat Sunda misalnya. Itu kalau berdasarkan catatan sejarah, terakhir itu mungkin udah berapa 200-an tahun yang lalu gitu ya. Pernah terjadi gitu ya. Tapi sekarang belum pernah terjadi lagi sehingga orang-orang itu merasa wah aman nih gitu ya, nggak ada ancaman bencana gitu. Padahal itu menyimpan ancaman yang sangat dahsyat apabila itu kejadian. Megatrust Selat Sunda kejadian, maka karena itu di area subduksi atau pusat gempanya itu pertemuan dua lempeng besar di bawah laut, maka akan berpotensi menimbulkan tsunami. Bahkan untuk di area Banten, itu mungkin bisa sampai 30 meter gitu. Atau bahkan dulu peneliti BRIN itu pernah menyampaikan potensinya bisa 50 meter nih tsunami-nya gitu ya. Dulu kan sempat ramai itu dianggap meresahkan, akhirnya apa sih namanya menjadi urusan polisi gitu ya. Padahal itu kan hasil riset, hasil penelitian gitu ya. Dan itu tentu hasil penelitian bukan asal juga gitu. Mereka ada hitung-hitungannya. Nah, efeknya itu juga pasti akan sangat masif gitu ya. Termasuk ke Jakarta gitu ya. Makanya kami juga bersiap mengkampanyekan bagaimana masyarakat itu supaya siap menghadapi gempa bumi gitu ya.
eh, karena kejadiannya lama, makanya memang masyarakat banyak yang denial, banyak yang merasa oh Jakarta mah aman gitu ya. Tetapi berdasarkan para pakar, Jakarta itu juga rawan gitu. Nah, itu salah satu mengidentifikasinya adalah dari kejadian yang masa lalu. Yang berikutnya adalah yang tadi saya sampaikan, BNPB itu sudah bikin aplikasi namanya Inaris Personal. Itu masyarakat bisa download itu dari HP, gitu ya. Dari Play Store atau dari Apple Store, itu download aplikasi Inaris, gitu ya. Nanti tinggal apa namanya dicek wilayahnya mana tuh, Bapak tinggal di wilayah mana. Nanti dicek, masukin lokasinya, nanti tinggal dibuka. Nanti akan muncul tuh potensi terjadi bencananya itu apa saja. Apakah dia potensi banjir, misalnya potensi banjirnya apa nih? Tinggi, oh berarti berbahaya nih, suatu saat akan banjir besar. Atau potensi banjirnya rendah, tapi potensi gempanya tinggi gitu ya. Nah, berarti upaya yang harus dilakukan adalah mengurangi risiko bencana tadi, yang bencana tinggi dulu gitu ya upayanya. Ini yang memang harus dilakukan, dan yang terpenting adalah edukasi ke masyarakat. Ketika masyarakat itu sudah teredukasi bahwa daerah tersebut rawan bencananya apa gitu ya, maka ketika mereka dia menetapkan wah saya harus tinggal di daerah ini gitu ya, itu sudah mempertimbangkan ancaman bencana tadi. Kalau misalnya dia tinggal di daerah rawan gempa, maka ketika dia membangun rumah, maka sudah mempertimbangkan bahwa kalau saya bangun rumah apa sih namanya dengan konkrit atau misalnya dengan batu bata gitu ya, maka harus dibuatkan apa namanya tulangan-tulangan yang kuat supaya ketika terjadi guncangan ini tidak runtuh rumahnya gitu ya. Atau kalau misalnya dia tinggal di daerah yang rawan banjir, maka harus dipastikan bahwa daerah tersebut itu bukan daerah limpasan airnya gitu ya. Atau misalnya ada akses untuk peringatan dini sehingga terinformasi dengan baik. Itu sih kalau menurut saya yang memang perlu diperhatikan untuk kita bisa mengetahui ancaman-ancaman bencana dan apa yang harus dilakukan. Jadi prinsipnya informasi kepada masyarakat tentang ancaman bencana di lingkungannya, di lingkungan daerahnya. Ketika sudah tahu ancaman apa saja, maka diharapkan dia bisa menyadari untuk bagaimana mereka beraktivitas selanjutnya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, baik Bapak. Terima kasih kembali. Terima kasih juga kepada Pak Dadang tadi atas pertanyaannya. Oke, kita lanjut lagi kepada Bapak Ibu yang lainnya. Dipersilahkan sebelum waktunya berakhir nih, bentar lagi pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Ya, kepada Bapak Ibu dipersilahkan jika ada yang ingin ditanyakan kembali langsung kepada narasumber. Ya, apakah ada lagi Bapak Ibu? Jika sudah dicukupkan, ya baik. Jika sudah dicukupkan, saya izin mengakhiri untuk pertemuan hari ini, Bapak Ibu. Semuanya, Bapak Ibu semuanya, mengakhiri sesi webinar pada hari ini. Sekilas saya akan merangkum pemaparan dari Bapak narasumber kita, bahwasannya organisasi relawan ini memiliki peran strategis dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari prabencana, tanggap darurat, hingga pasca bencana. Dalam pendekatan pentahelix, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, sektor usaha, dan juga media menjadi kunci utama dalam membangun sistem mitigasi bencana yang efektif. Relawan juga berperan dalam edukasi masyarakat, pengumpulan data, penyediaan kebutuhan dasar saat bencana terjadi sehingga proses pemulihan jangka panjangnya dapat terkonsepkan, Bapak Ibu.
Nah, tetapi meskipun demikian, terdapat berbagai tantangan dalam pengelolaan bencana yang tadi telah disampaikan oleh Bapak narasumber kita, seperti perlunya adanya peningkatan kesadaran masyarakat yang berkelanjutan, pengelolaan informasi yang lebih baik, serta dinamika risiko bencana yang selalu berubah. Oleh karena itu, keterlibatan aktif semua pihak dalam pengurangan risiko ini menjadi satu. Iya. Kalau lihat mah salah ya. Kalau ada wajahnya yang agak lebih besar kalau rumah ini kan lebih jelas. Izin, Bapak, kayaknya Hana lagi di tempat kosnya jadi sinyalnya kurang bagus. Baik, untuk itu saya lanjutkan. Terima kasih Bapak sebagai narasumber sudah memberikan penguatan, pencerahan kepada para peserta. Semoga apa yang sudah diberikan itu sangat bermanfaat bagi para peserta dan bisa ditindaklanjuti untuk disebarluaskan apa ilmu yang sudah dapat kepada saudara, teman, dan tetangga terdekat. Barangkali saja itu saja Ibu Bapak. Terima kasih untuk kehadirannya. Semoga bermanfaat dalam webinar kali ini. Untuk itu kita kasih tepuk tangan yang sangat meriah buat narasumber hebat kita. Terima kasih Pak Basuki di tengah-tengah kesibukannya sudah berkenan memberikan waktunya untuk kami sebagai peserta webinar SIP. Baik Ibu Bapak, sampai ketemu di webinar selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. wabarakatuh. Ya, mohon izin live Terima ya. kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih Pak Basuki. Ya, sama-sama Bapak. Terima kasih. Sampai ketemu di webinar selanjutnya Ibu Bapak. Iya Bu. Sama-sama Ibu. Sampai ketemu, sehat selalu. Amin ya rabbal alamin.